Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi, monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani, berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertebaran di sosial media kearifan-kearifan yang diturunkan oleh Allah dan Rasulullah Muhammad SAW bertalian dengan untuk memperbanyak zikir, memperbanyak doa di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Di antara zikir yaitu lantunan sesuai dengan tuntunan syariat dan sunat, yakni adalah istighfar. Banyak sekali istighfar yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kami mengumpulkan di dalam indeks Al-Qur'an, ya, buku yang cukup berbobot ini. Mengapa berbobot? Ya karena tebalnya 1089. Kami tulis bersama guru kami tercinta yaitu Bapak Kusnadi, kemudian rekan kami Dr. Ahdiat Agus, kemudian Bapak Wahdi, ya, Haji Wahdi, saya sendiri Indarwanto, kemudian saudara kami, murid kami pasca sarjana di Universitas Merdeka, yakni adalah saudara Rasidi. Ketika itu Mas Rasidi ini adalah kepala KUA di Kecamatan Karangploso. Nah, apa yang ingin saya sampaikan di sini, bahwa ketika kita membaca indeks Al-Quran, ketika itu masih belum ada Android, ya, maka ini adalah jalan yang terbaik, termudah, ya, untuk mencari ayat-ayat Al-Quran. Tetapi juga tak sepi dari kritik, ya. Bahkan rekan kami sendiri, dosen gitu, ya, mengkritik karena tidak mengerti atau tidak paham tentang yang namanya indeks Al-Quran itu, dengan komentar, wah, kenapa Al-Quran kok jadi dipisah-pisah seperti itu. Ya kita sudah itu, ya, ampunan atau istighfar itu kalau di dalam catatan kami berlima, ya, ini ada 158, mulai dari surah Al-Baqarah, ya, sampai dengan surah ke-85 itu surah Al-Buruj ayat 14. Di antara istighfar itu kita ambil satu saja. Istighfar itu adalah untuk meluluh lantakkan dosa. Dosa itu adalah kesalahan yang dibuat oleh manusia, kita semuanya, dan semua orang punya dosa kecuali yang maksum itu adalah Nabi dan Rasul-Rasul Allah, ya. Jadi walaupun mungkin di antara kita, saudara-saudara kita ada yang namanya maksum, ya, Muhammad Maksum, bahkan rekan kami di pasca sarjana dulu, ya, tetap saja, ya, itu adalah nilai harapan, gitu, ya. Jadi nilai harapan dari orang tua untuk mendapatkan ampunan, gitu, ya. Nah, ketika kita berbicara istighfar, gitu, ya, untuk apa istighfar itu? Nah, pada saat kita ada di bulan yang sangat dihormati oleh Rasulullah Muhammad SAW berikut para nabi, yang legendaris adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama anandanya tercinta yaitu Nabi Ismail alaihissalam, ya. Maka kita diserukan untuk bersedekah yang disebut dengan korban. Nah, tetapi kami tidak menjelaskan tentang korban, ya. Hanya menjelaskan tentang bagaimana kita memanfaatkan istighfar itu untuk kesembuhan penyakit kita sebagai hamba-hamba Allah, ya. Bahkan kami menuntun saudara-saudara kami dari ragam agama dan kepercayaan, ya, ketika berobat, ya,
pada kami. Mohon maaf, ini bukan promosi karena sama sekali kita tidak berharap taken prestasi ya. Artinya kita menentukan upah tertentu, tidak demikian ya. Semuanya itu diserahkan kepada Allah ya, melalui pasien-pasien kami, klien-klien kami ya. Di antaranya ya ini adalah istighfar ya. Jadi istighfar ini yang saya pakai untuk meruqyah apapun penyakitnya, apapun permasalahannya. Jadi saudara kami minta ya, yang di luar Islam, non-is gitu ya, yang non-Islam itu untuk melantunkan permohonan ampun sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Jika ada yang bertanya, apakah bisa bertemu gitu ya antara doa yang berbeda, wallahu ghafurur rahim ya, jadi Allah itu maha pengampun sekaligus Allah itu ar-Rahman ar-Rahim. Jadi tidak seperti udara, seperti air, seperti apapun yang disediakan oleh Allah di alam semesta ini untuk siapa saja hamba-hamba Allah, tanpa ada batasan, tanpa ada sekat ya. Yang realistis begitu ya, kalau kita contohkan mulai dari hewan korban yang dimuliakan sampai dengan hewan yang diharamkan, semuanya mendapatkan jatah oksigen yang sama, tidak ada sekat. Jadi babi dilarang menghirup udara, tidak ada. Celeng dilarang menghirup udara, tidak ada. Anjing dilarang menghirup udara ciptaan Allah, tidak ada ya. Seperti itulah para tobe, para kiai, para ustadz, ustadzah ya, bunyai dan seterusnya, tuan guru, ajengan, kalau mengobati itu tanpa ada sekat. Demikian yang kami lakukan sejak tahun 1968 pada berbagai hewan ya, hewan yang sulit melahirkan, hewan yang patah tulang ya, dan seterusnya. Kemudian di tahun 1972 bulan Juli gitu ya, itu kami mengobati, pertama kali kami mengobati orang yang dislokasi karena sepak bola ya. Jadi kalau bahasa Jawanya itu bendo ya, bendo atau tempurung tulang lutut kita. Nah, itu pertama kali yang kami obati. Dengan apa? Saya minta dengan istighfar. Jadi yang diobati itu istighfar. Kalau agamanya berbeda ya memohon ampun, silahkan yang Jawa Duh Gusti Nyuwun Pangapura dan seterusnya. Maka kami akan meruqyah, dan ruqyah kami bacaannya itu adalah mu'awwidzat. Ya, mu'awwidzat itu ya Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq dan An-Nas. Digandeng juga dengan Al-Fatihah, kami sambung dengan ayat kursi, kemudian kami berdoa. Doa yang paling sederhana, Allahumma shfi, sebut namanya, Allahumma shfi Abdullah dan seterusnya. Nah, jadi sesederhana itu permohonan kita kepada Allah, tetapi Allah insya Allah mengabulkan. Di bulan Zulhijjah ini marilah kita memperbanyak sedekah. Dawu martokum bisodakoh. Ketika kamu sakit maka bersedekahlah. Ini tuntunan Rasulullah Muhammad SAW, insya Allah dari hadisnya Imam Al-Baihaqi. Mudah-mudahan yang singkat ini menggugah nurani kita yang paling dalam, dan kita meyakini bahwa pertolongan Allah lewat ampunan itu akan menyembuhkan kita, akan melerai seluruh persoalan yang berkaitan dengan pemikiran, dengan ide-ide, dengan rencana dan seterusnya. Terima kasih, mohon maaf. Mudah-mudahan ibadah Ramadan ya, ibadah korban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dukungan Anda adalah kekuatan kami, tentu saja atas rahman dan rahim Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Praktek teologi dan bersyariat, agama ada kesamaan.